Hai semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang steganografi, data hiding, dan dokumen marking. Sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Faiza Mira Rahab dengan NIM 240170228, berasal dari Prodi Informatika. Nah, kita masuk ke pengertian steganografi secara detail. Nah, steganografi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu steganos yang berarti tersembunyi atau terselubung, dan grafein yang berarti menulis. Nah, secara keseluruhan steganografi ini merupakan teknik menyembunyikan pesan atau informasi rahasia di dalam sebuah media digital tanpa mengubah tampilan atau bentuk media tersebut secara nyata, sehingga keberadaan informasi itu tidak disadari oleh orang lain. Jadi yang dapat sadar itu cuman si pengirim sama pihak yang berhak menerimanya. Nah, kita lanjut ke cara kerja dari steganografi. Ini bukan soal menyisipkan pesan secara fisik, seperti menambah ukuran besar file secara mencolok, tapi mengubah bagian terkecil dari file atau bit, biasanya disebut LSB, Least Significant Bit. Contohnya, di dalam gambar, setiap pixel punya nilai warna dalam angka biner atau bit. Steganografi mengganti bit paling kecil dengan bit dari pesan rahasia. Nah, perubahan sangat kecil sehingga mata tidak dapat melihat perbedaannya. Gambar tetap terlihat sama, tapi sebenarnya gambar ini menyimpan data. Selanjutnya, kita lanjut ke jenis steganografi. Steganografi ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada steganografi gambar, itu menyisipkan pesan ke dalam gambar digital. Yang kedua ada steganografi audio, menyembunyikan pesan di dalam file suara digital. Yang ketiga ada steganografi teks, menyembunyikan pesan dalam teks dengan manipulasi spasi, tanda, atau karakter-karakter tertentu. Dan yang terakhir ada steganografi jaringan, itu menyembunyikan data dalam lalu lintas jaringan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari steganografi. Beberapa tujuan utama atau tujuan penting dari steganografi. Yang pertama ada untuk komunikasi rahasia, untuk keamanan data, perlindungan informasi sensitif, forensik digital, dan yang terakhir untuk keperluan intelijen atau militer. Kita masuk ke contoh dari steganografi ini. Misalnya kita punya foto pemandangan yang kelihatannya normal, tapi setelah diproses dengan steganografi, kita sembunyikan file. Tapi setelah diproses dengan steganografi, kita sembunyikan file teks di dalam video itu. Hasilnya, foto itu tetap bisa dibuka dan dilihat seperti biasa. Lalu, tidak ada tanda-tanda bahwa foto itu berisi pesan rahasia. Dan yang terakhir, tapi kalau kita buka foto itu menggunakan software steganografi, pesan tersembunyi itu akan muncul. Nah, kita masuk ke data hiding. Data hiding ini merupakan teknik menyembunyikan pesan atau informasi ke dalam media digital seperti gambar, audio, video, atau dokumen sehingga tak terlihat oleh pengguna biasa. Tujuannya untuk komunikasi tersembunyi agar pihak lain tidak menyadari bahwa ada informasi penting. Jadi data hiding itu bukan hanya untuk melindungi isi pesan, tapi juga agar tidak ada yang curiga bahwa ada pesan yang terkirim. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari data hiding. Nah, contoh data hiding ini misalnya menyembunyikan file pesan rahasia .txt itu ke dalam file foto.png. Nah, setelah disisipkan, foto tersebut tetap terlihat normal dari segi warna, resolusi, ataupun bentuknya tetap sama. Tapi, jika dibuka dengan aplikasi steganografi, file pesan rahasia TXT akan muncul. Nah, orang biasa hanya melihatnya itu sekadar foto biasa atau kayak ya tidak ada pesan tersembunyinya. Tapi orang yang punya password atau software itu bisa mengambil pesan rahasia dari foto tersebut. Ada beberapa metode data hiding yang paling terkenal, itu yang pertama ada
LSB itu least significant bit, metode paling banyak digunakan untuk menyisipkan data di bit paling kecil dari pixel atau sinyal audio. Perubahan ini tidak terlihat. Nah, yang selanjutnya, yang kedua ada spread spectrum, itu menyebarkan data ke beberapa bagian file sehingga sulit dihapus atau dihancurkan. Dan yang terakhir ada transform domain. Nah, data disembunyikan pada frekuensi sinyal setelah proses transformasi seperti DCT, DWT, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke dokumen marking. Dokumen marking ini merupakan teknik memberikan tanda pada file digital seperti gambar, video, audio, dokumen, dan lain-lain. Itu untuk membuktikan suatu kepemilikan, keaslian, dan hak cipta. Nah, tanda tersebut itu disebut watermark dan tujuannya untuk melindungi karya dari plagiarisme, pemalsuan, atau penyalahgunaan. Berbeda dengan data hiding, dokumen marking tidak bertujuan untuk merahasiakan pesan, tetapi untuk melindungi hak cipta dan identitas dari pembuatnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kurang dan salah kata. Terima kasih.